Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julaiha Rosalinda akan menjelaskan tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak tentang desain antarmuka pertemuan 12. Di sini proses perancangan antarmukanya seperti ini: rekrutmen analisis, sistem analisis, sistem design, dan implementation test and testing. Yang selanjutnya adalah merancang tampilan grafis antarmuka atau interface aplikasi untuk pengguna GUI, design GUI, application style GUI, text and scenario, user object model, dan selanjutnya adalah maksudnya di sini adalah user interface, yaitu merancang sebuah interface untuk pengguna adalah sangat penting dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Untuk merancang interface harus memperhatikan faktor psikologis serta kehidupan sehingga hasilnya mampu menarik perhatian pengguna. From skematik dari suatu dialog, outputnya prompt peminta inputan dari user, data, yaitu data dari aplikasi yang diminta oleh user. Status di sini adalah pemberitahuan mengenai kondisi tertentu. Error, proses yang tidak bisa dilanjutkan. Help, informasi tambahan untuk user. Dan outputnya kontrol, mengarahkan pengguna untuk melanjutkan dialog. Data yang diberikan oleh user. Proses desain antarmuka menggunakan user case, specification atau skenario. Nama user case, login, skenario, aksi skenario normal, skenario alternatif, dan ini reaksi sistemnya. Mengecek valid sampai masuk ke aplikasi. Dan selanjutnya adalah perancangan antarmuka berdasarkan user case spec. Perancangan antarmuka berdasarkan user case spec. Di sini tugas atau teks memanipulasi data perpustakaan. Itu ada bagi 3: penambahan data perpustakaan, penghapusan data perpustakaan, dan penyuntingan data perpustakaan. Contoh tugasnya: contoh prototype teks manipulasi data perpustakaan, kode barang, nama barang, harga barang, stok. Ini contoh prototype teks manipulasi data perpustakaan. Prinsip desain antarmuka. Desain antarmuka bagi pengguna. Prinsip desain antarmuka bagi pengguna. Sistem elemen harus bermakna bagi pengguna dan bertujuan untuk membantu pengguna dalam melakukan task. Minimal noise, informasi yang tidak berguna, dan minimalkan sinyal atau informasi yang berguna. Maksimal maksudnya. Minimal noise dan maksimalkan sinyal. Prinsip to title is enough, veins too much is confusing. Konsisten, sesuai dengan pengalaman, ekspektasi, konvensi, dan budaya pengguna. Terapkan konsistensi internal dalam aplikasi. Contohnya beberapa message dialog error. Prinsip desain antarmuka bagi pengguna. Setidaknya titik awal yang jelas.
Mulai dari sudut kiri atas layar mengalir sejumlah jarum. Fokuskan perhatian pengguna pada bagian terpenting di layar atau halaman. Bagi informasi ke dalam input-input yang logis, bermakna, dan info dapat dipahami berdasarkan keterkaitan antarmuka atau informasi. Selanjutnya, informasi yang perlu dibandingkan harus tampak bersama. Contoh starting point, start. Nih, bagaimana menurut Anda? Nih, starting. Panduan desain halaman web, penuhi ekspektasi pengguna tentang isi, organisasi, navigasi. Selanjutnya itu desain sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan pengguna. Tampilan visual harus atraktif dan konsisten. Pastikan isi diperbarui secara rutin. Desain untuk berbagi platform dan layar. Minimalkan panjang halaman utama, yaitu menjelaskan tujuan situs. Batasi dalam satu layar, dapat diakses dari halaman lainnya. Prototype GUI tujuannya pertama meneliti feasibility rancangan antarmuka, memberi umpan balik atas validitas model tugas, model pengguna, dan corak antarmuka. Ini prototype GUI. Prototyping, desain prototyping, proses pembangunan model dari suatu sistem, bentuk awal, contoh atau standar ukuran dari sebuah objek. Salah satu metode pengembangan perangkat lunak, desain, prototype, evaluasi, reducing ke prototype. Langkah-langkah pembuatan prototype. Pertama, permintaan pemula dari kebutuhan user. Selanjutnya bangunlah sistem prototype untuk menemukan kebutuhan awal yang diminta. Biarkan user menggunakan prototype. Analisis harus memberikan pelatihan, membantu, dan duduk bersama dengan user khususnya untuk pertama kali. Implementasikan saran-saran perubahan. Ulangi langkah ketiga sampai user merasa puas. Merancang dan membangun suatu sistem akhir seperti sebelumnya. Evaluate GUI tujuannya mengukur tingkat pencapaian kualitas atau usability requirement. Yang selanjutnya, mengidentifikasi masalah-masalah usability requirement. Teknik evaluasi, bagian-bagiannya yaitu evaluasi report, dokumen yang berisi evaluasi atas, pengukuran tingkat pencapaian kualitas, daftar permasalahan usability requirement, dampak permasalahan usability requirement, terdapat operasional bisnis, rekomendasi pengubahan desain, dan kalau perlu corak antarmuka aplikasi. Teknik evaluasi teknik evaluasi di sini evaluasi oleh pakar IMK pihak luar untuk meminta bantuan IMK pihak luar untuk dan observasi langsung terhadap pengguna. Evaluasi oleh pakar IMK dan observasi langsung terhadap pengguna. Terus survei terhadap pengguna. Ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.